Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau yang sudah sering kali nonton, baik kalian yang ada di Jakarta, Kota Palangkaraya, dan Surabaya, dan di kota-kota lainnya. We are so happy to meet all of you. Sebelum kita memulai mendengarkan firman, bernyanyi, dan games, kita mau yel-yel terlebih dahulu ya, biar lebih semangat. Oke? Joy. Yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya, Joy. Yes, 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 I'm awesome. Halo adik-adik semuanya, welcome to Joy Online Service. Yuk, hari ini kita mau berdiri bersama-sama, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan sama-sama. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar besar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang kuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang besar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada bandingannya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang besar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tanding. Sekali lagi ya, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingan. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Habis ini kita mau dengar firman. Kita mau nyanyikan satu lagu ini. Tuhan yang gendong setiap kita semua. Tuhan, Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya.
sama-sama nyanyikan. Tuhan, Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Angkat tangan kita bersama. Kau hendakku sampai masa tuaku. Kau hendakku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus selalu gendong kami. Tuhan Yesus gak pernah tinggalin kami. Tuhan Yesus selalu jaga kami. Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan kita. Sampai masa tuaku, Kau gendongku sampai putih rambutku. Tuhan Yesus, kami bersyukur kali ini kami bisa memuji Engkau, kami bisa bernyanyi. Kiranya Tuhan Yesus berkenan atas pujian kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami bisa fokus, kami bisa membuka setiap hati kami mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu tertanam dan bertumbuh di setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya kita katakan amin. Saatnya kita games, yeay. Nah, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau games dulu ya. Nah,
games kita adalah memakan telur. Nah, siapa yang paling cepat memakan telurnya, dialah pemenangnya. Oke? Siap? 1, 2, 3. Ayo Nong. Ayo Nong. Ayo Nong. Ayo Nong, cepat Nong. Oke, jadi pemenangnya adalah Ron. Oke, yeay. Nah, kalian bisa coba di rumah. Bye. Halo. Nah, sekarang Missnya punya pertanyaannya. Kita langsung aja deh. Sapa-sapanya kan sudah ya kemarin ya. Nah, Missnya punya pertanyaan nih. Siapa di sini yang suka nonton movie atau film ya? Kebanyakan kita pasti suka ya, suka nonton movie entah di bioskop ya, di teater maksudnya ya, ataupun di rumah ya. Kita bisa banyak sekali apps ya yang sekarang ini keluar yang bisa menolong kita untuk nonton movie. Nah, tapi tahu nggak kita bahwa kebanyakan ya most of the movie ya, story-nya movie itu adalah khayalan ya atau imagination, atau biasa kalau dibilang cerita fiksi ya buat yang udah sekolah, yang udah belajar di sekolah, atau juga bisa dibilang cerita bohongan ya, cerita yang nggak beneran. Nah, kebanyakan dari kita suka cerita seperti itu ya, kayak superhero gitu kan ya, wah hebat, bisa terbang, dia bisa lompat, dia bisa mungkin pindah dari satu dimensi ke dimensi yang lainnya, atau juga ada yang suka cerita-cerita princess gitu ya, happy ending, apa istilahnya, pokoknya cerita-cerita princess yang mungkin dulunya adalah orang yang susah ya, kayak yang tiri, yang dibully, lalu tiba-tiba bisa jadi princess, atau juga yang itu yang berubah wujud ya dari frog gitu, lalu berubah jadi manusia. Macam-macam ya, ada banyak sekali cerita-cerita dongeng atau khayalan yang kita tonton. Karena apa? Semua cerita fiksi, nggak beneran ya, nggak ada kenyataannya di dunia ini. Orang yang dari frog lalu berubah jadi manusia itu nggak ada. Atau di dunia ini ada orang yang secara fisik dia punya kekuatan yang lebih daripada yang lainnya, bisa terbang atau bisa lakukan hal-hal yang nggak masuk akal seperti mengeluarkan sarang laba-laba. Itu sesuatu hal yang nggak nyata gitu ya, atau dia bisa manjat tembok seperti laba-laba, itu bukan suatu hal yang nyata. Nah, karena itu cerita itu disebut cerita dongeng atau cerita fiksi. Tapi cerita kita hari ini ya, jadi ini adalah end story-nya Easter atau Paskah. Cerita Paskah yang hari ini adalah bukan cerita bohongan. Ini this is a real story ya, cerita beneran yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Ini adalah cerita nyata ya, jadi jangan sampai kita itu tertipu oleh cerita-cerita bohongan tadi lalu kita menganggap cerita Alkitab yang terjadi ini adalah cerita yang juga fiksi. Bukan ya, ini adalah cerita yang nyata. Jadi kalau kemarin di hari Jumat kita nonton atau nggak nonton, tapi ini adalah sekilas balik sedikit ya. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, lalu Tuhan Yesus diadili, disiksa, Tuhan Yesus disalibkan, apa yang terjadi Tuhan Yesus apa? Mati ya, atau meninggal. Karena itu kenapa minggu kemarin Jumat kita membahas cerita yang sedih ya. Tuhan Yesus lagi karena Tuhan Yesus meninggal, semua orang sedih. Tapi kita harus tahu bahwa hari ini kita nggak perlu sedih. Ya, lalu setelah lewat hari Sabat ya, orang-orang itu menjaga ya, tentara-tentaranya menjaga kubur Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu setelah lewat Sabat itu adalah hari Minggu ya. Jadi kalau kita bilang Jumat, Sabtu, lalu Minggu gitu ya. Nah, pagi-pagi sekali Maria Magdalena dan juga Maria yang lainnya yang kemarin sedih itu, mereka datang menuju ke kuburan. Kenapa? Ngapain mereka menuju ke kuburan? Karena mereka itu kalau zaman dulu ya, mereka itu mau kasih wangi-wangian ke tubuh atau jenazahnya orang yang sudah meninggal itu. Nah, lalu mereka juga mulai berpikir, gimana caranya ya aku bisa mendorong tutup batunya, pintu batu itu kan begitu besar, siapa yang bakal nolong aku? Karena mereka juga nggak tahu bahwa kubur Tuhan Yesus itu bakal dijaga tentara. Mereka bingung ya, mereka sambil perjalanan mereka bercakap-cakap, apa yang mesti kita lakukan ya? Apa kita ajak murid-murid aja? Pokoknya mereka ngobrol-ngobrol. Lalu di saat jalan itu mereka belum sampai sana, terjadilah gempa bumi di sekitar kuburnya Tuhan Yesus. Ya, jadi pada waktu gempa bumi itu terjadi, otomatis tentaranya apa? Kaget ya, mungkin mereka tadi tidur lagi kan, karena masih pagi sekali mereka tidur, lalu mereka kaget karena mereka apa? Takut. Siapa di sini yang kalau seandainya kita pernah mengalami gempa bumi pasti ketakutan ya kan? Begitu juga dengan tentara-tentara, mereka sangat ketakutan sampai akhirnya mereka itu lari kemana-mana gitu ya. Pokoknya mereka meninggalkan tempat itu. Nah, ketika gempa itu terjadi, batu yang tadinya menutupi kubur Tuhan Yesus itu terguling, gitu kayak minggir.
Karena didorong oleh siapa? Malaikat Tuhan ya. Karena batu itu begitu besar nggak gampang untuk didorong manusia. Malaikat Tuhan membuka menutup batu itu lalu duduk di atas batu itu. Nah, waktu ketika batu istilahnya sudah terbuka, datanglah wanita-wanita itu. Mereka lihat tuh, kok kuburnya udah terbuka ya. Mereka jadi mulai kepikiran nih, aduh gimana dong kalau seandainya tubuhnya Tuhan Yesus itu nggak ada di sini gitu ya. Lalu malaikat tuh bilang, jangan takut. Aku tahu kalian mencari Yesus yang disalibkan itu. Tapi dia sudah nggak ada di sini. Dia sudah bangkit. Jesus is alive gitu ya. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya kemarin-kemarin ya. Dari dulu dia sudah selalu cerita dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah sekarang coba kalian lihat itu di tempat dia dibaringkan. Dia sudah nggak ada. Nah sekarang kalian punya tugasnya, ada message yang harus kalian kasih kepada murid-muridnya. Bilang sama murid-muridnya, ia sudah bangkit dan sekarang ia pergi lebih dahulu ke Galilea. Di sana kalian akan melihat dia. Jangan lupa ya, ingat ini kata-kataku, sampaikan kepada murid-muridnya. Apa kata-katanya tadi? Ia sudah bangkit dan dia pergi lebih dulu ke Galilea. Di sana kalian akan apa? Menemui Tuhan Yesus. Nah singkat cerita wanita-wanita itu sambil mungkin ya agak gemetar, agak ketakutan, agak happy, agak bingung juga. Lalu mereka lari meninggalkan kubur itu, mereka pergi cepat-cepat untuk ketemu sama siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Nah di tengah-tengah perjalanan ternyata Tuhan Yesus sudah datang menemui wanita-wanita itu tadi. Dia bilang gini, salam gitu ya. Lalu mereka datang mendekati Tuhan Yesus ya, kepingin memeluk, kepingin deket, pokoknya kepingin menyembah. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan deket-deket ya, jangan takut, jangan deket-deket. Sekarang kalian tugasnya ini pergi dan beritahukanlah kepada murid-muridku supaya mereka ke Galilea. Di sana mereka akan ketemu sama aku. Nah setelah itu wanita-wanita itu pergi dan tentara-tentara yang tadinya lari-lari tadi itu dia lapor kepada siapa? Imam kepala ya, imam dia bilang, dia cerita semuanya ya, ada gempa bumi, ada malaikat, bla 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 gini gitu, kubur terbuka. Lalu imam kepala itu rundingan, gimana ini ya? Kalau sampai cerita ini kedengaran sama orang-orang, kita pasti istilahnya dimusuhin. Lalu dia ngarang cerita ya, lalu dia bilang sama pengawalnya, gini, kamu sekarang tak kasih tugas, bilanglah bahwa tubuh atau jenazah Tuhan Yesus tadi dicuri oleh murid-muridnya gitu ya. Jadi bukan bangkit, bukan kamu ada gempa, tapi kamu harus bilang kalau ini itu adalah dicuri oleh murid-muridnya. Oke, terus imam kepala itu kasih tentara-tentara itu beberapa uang, lalu akhirnya tentara-tentara itu ya mulai istilahnya menyebarkan cerita bohong itu. Dan bahkan sampai sekarang ya di antara orang-orang itu juga mereka masih ada sebagian dari mereka yang masih percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus ini dicuri, bukannya Tuhan Yesus itu bangkit gitu ya. Nah, akhirnya sesuai seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi sama malaikat tadi, Tuhan Yesus menuju ke mana tadi? Yes, Galilea. Nah, di sana Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya ya, sekarang aku akan istilahnya naik ke surga gitu ya. Jadi aku akan menyediakan tempat bagi kalian. Nah, tapi sekarang kalian punya tugas di bumi ini ya. Di dunia ini kalian punya tugas. Tugasnya apa? Pergilah ya ke seluruh dunia untuk apa? Menyebarkan good news atau kabar baik tentang aku dan jadikanlah mereka murid-muridku. Ya. Dan setelah itu baptiskanlah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan juga Roh Kudus gitu ya. Jadi itu tugasnya buat murid-muridnya. Dan ternyata tugas itu tidak berhenti di murid-murid saja tapi juga di kita semua. Ya karena itu kenapa ini ya yang misnya lakukan ini, kenapa kita rekaman, kenapa kita bikin video YouTube setiap minggu ada ini untuk ini menyebarkan berita tentang good news itu. Apa good newsnya? Tuhan Yesus bangkit. Jesus is alive gitu ya. Good news kepada semua orang di seluruh dunia dimanapun untuk apa? Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dan mereka juga harus dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan juga Roh Kudus. Nah, Tuhan juga bilang akhirnya ya, nggak cuma itu toh, tapi aku akan menyertai kamu. Jadi waktu kamu menyebarkan good news itu, kamu nggak pergi sendirian. Ingatlah ada aku gitu ya. Aku selalu menyertai kamu. Nah sekarang kita mungkin nggak bisa lihat Tuhan Yesus di mana, tapi kita bisa merasakan apa adanya Roh Kudus di dalam hati kita, gitu ya. Jadi kenapa ketika kita dengar cerita Jumat Agung itu kita diajak nggak boleh bersedih, karena apa? Good newsnya hari ini. What is that? Happy endingnya hari ini. Apa itu? Jesus is alive ya, Tuhan Yesus bangkit. Kalau dari Tuhan Yesus nggak bangkit, percuma kita sudah jangan
jangan beragama Kristen ya, jangan ke gereja, jangan ke sekolah minggu, nggak ada gunanya. Kenapa? Tuhan kita nggak bisa bangkit, tapi justru karena ketika Tuhan kita bangkit, itulah adalah pentingnya our faith ya, iman kekristenan kita adalah ketika apa? Jesus is alive. Ya, jadi ini dari cerita happy ending dan bukan cerita khayalan, bukan cerita bohongan. Ini this is real story. Ketika ribuan tahun lalu Tuhan Yesus mati dan pada hari ketiga Tuhan Yesus apa? Bangkit. Nah, kita kembali lagi dengan ilustrasi telur ya. Karena apa? Paskah kan selalu gitu ya. Kenapa sih kadang kok kita pakai telur? Nah, kalian tahu nggak? Telur ini ya, telur ini mirip dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan berarti Tuhan Yesus itu telur ya, bukan. Tapi ini bisa digambarkan mirip. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus keluar dari kuburnya, dia keluarnya apa? Hidup-hidup ya, keluarnya alive. Dan juga apa? Ketika Tuhan Yesus itu kuburnya terbuka, itu ada sesuatu yang keluar. Itu siapa ya? Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kalau seandainya telur ini kita pecahkan gitu ya, di dalam mungkin ketika kita di peternakan ayam gitu ya. Ketika kita bukan pecahkan, ketika telur ini pecah, apa yang keluar dari telur ini? Ayam, itu anak ayam ya kan. Bukan berarti Tuhan Yesus anak ayam ya, enggak. Ini adalah sebuah ilustrasi untuk memberikan kita gambaran sesuatu yang baru, yang hidup itu keluar dari kubur gitu ya. Bayangkan ini adalah kubur ya, telur ini adalah kubur. Ketika telur ini dibuka kulitnya akan keluarlah apa? Ayam gitu, sudah momennya ya, anak ayam. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus ya, ketika kubur itu terbuka, Tuhan Yesus bangkit, dia keluar dari kubur gitu ya. Itu menggambarkan apa? Sesuatu yang baru ya, new life, hidup baru. Buat siapa? Bukan buat Tuhan, ya Tuhan Yesus tentunya ya. Tapi bukan buat Tuhan Yesus, buat kita. Kita semua ini perlu apa? Hidup baru gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kalau kita seandainya mungkin kalau di rumah ya, kalian coba ceplok telur, atau bukan ceplok, kalian coba pecahkan telur itu, yang keluar tentunya bukan ayam ya kan, tapi yang keluar apa? Yes, telur gitu ya, telur mentah. Nah, ketika telur itu sudah direbus, apa yang terjadi? Tereng, ada ini. Tahu nggak ini apa? Ini adalah egg yolk atau telur kuning ya. Bayangkan telur kuning ini ya, ini seperti apa? Bentuknya bulat seperti bumi kita ya kan. Dan kalau ada sedikit hijau-hijaunya, mungkin kalian kalau bisa lihat, ya ini adalah seperti bumi kita ya. Jadi ketika telur itu dipecah keluar ini untuk apa? Mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu ingin kita apa? Menyebarkan apa? Good news. Kemana? Ke seluruh dunia, ke seluruh bumi ya, ke seluruh bumi. Nggak cuma di sini di Indonesia atau di mana, tapi di seluruh bumi. Jadi kalau kita lihat telur ya, kita ingat bahwa ada sesuatu yang baru keluar dari telur itu. Dan ketika kita lihat egg yolk ini atau telur kuning ini, kita juga harus ingat kita perlu menyebarkan apa? Good news. Apa itu good newsnya? Jesus is alive. Sama-sama kita ngomong yuk. Jesus is alive. Itu adalah good news yang perlu kita sebarkan ke seluruh bumi. Jadi jangan sampai lupa ya, good news itu harus kita ingat terus. Karena apa? Good news itu sangat penting. Ya, Jesus is alive itu penting buat kehidupan kita semua, buat iman Kristen kita. Oke. Jadi kalau kita lihat ini kuning telur, kita harus ingat ini. Apa itu? Jesus is alive. Sumber kebenaran kita minggu ini adalah Jesus is alive. Ayat penuntun kita diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 20 or Matthew 28 verse 1 until 20. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 6 ayat 9. Sebab kita tahu bahwa Kristus sudah dihidupkan dari kematian dan ia tidak akan lagi mati. Kematian sudah tidak lagi berkuasa atas dirinya. Or Romans 6 verse 9. We are sure of this because Christ was raised from the dead, and he will never die again. That no longer has any power over him. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami belajar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah nyata, bukanlah sebuah dongeng atau cerita fantasi. Tuhan, berkati juga sekolah dan keluarga kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, Joy Kids kita ini sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan give positive comment.